Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suhardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar, Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi atau sama-sama belajar tentang bagaimana cara menyelenggarakan ulangan atau ujian atau kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Sahabat Merdeka Belajar, ini adalah video seri keempat atau video keempat seri dari belajar Quizizz untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Sahabat Merdeka Belajar, pada hari ini kita akan kembali di layar monitor laptop kita ya, sahabat Merdeka Belajar. Kalau di beberapa video sebelumnya kita menyelenggarakannya atau membuat video tutorialnya di Android. Nah, hari ini saya akan mencoba membuatnya di laptop, tapi jangan khawatir sahabat Merdeka Belajar, yang di laptop maupun di Android itu pada dasarnya adalah sama ya, tergantung mana yang lebih nyaman saja dari kita. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kita sudah sampai di ini terbuka pula. Kita sudah sampai di layar Android laptop kita. Kebanyakan pakai Android kayak gini nih. Kemudian yang kita lakukan adalah kita pergi ke Quizizz ya, ke quizizz.com. Nah, sahabat Merdeka Belajar ini di dashboardnya. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, seperti yang saya sampaikan, ini adalah menunya untuk mencari soal yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita pergi ke Quizku di sini. Nah, ini adalah beberapa soal yang sudah pernah saya buat, saya pakai banyak sekali sudah sahabat Merdeka Belajar, bahkan sudah dimainkan oleh 180 kali. Karena memang ini saya pakai untuk pembelajaran saya sehari-hari selama pembelajaran COVID ini. Sahabat Merdeka Belajar, saya coba membuka ini sudah dimainkan sebanyak 375 kali. Saya klik ini. Ya, sahabat Merdeka Belajar, untuk memberikan kuis ini atau ulangan menggunakan aplikasi Quizizz itu ada dua tipe. Tipe pertama itu adalah tipe langsung seperti ini, dan satunya lagi adalah secara asinkronus atau berikan pekerjaan rumah. Nah, di dalam yang langsung ini, sahabat Merdeka Belajar, di sini ada dua. Yang pertama itu klasik, dan yang kedua adalah kecepatan guru. Apa bedanya? Nah, kalau klasik sahabat Merdeka Belajar, nanti ketika siswa setelah selesai mengerjakan satu soal, dia akan berpindah ke soal selanjutnya secara otomatis. Tapi kalau kecepatan guru itu tidak, dia berbeda. Kita yang sebagai guru yang menentukan apakah soal ini kita anggap sudah selesai dijawab atau belum gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau yang satunya lagi itu adalah berikan pekerjaan rumah. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini sahabat Merdeka Belajar bisa berikan seperti PR. Jadi mungkin belajar di kelas memberikan materi, tapi untuk meminta mereka untuk evaluasinya. Evaluasinya sahabat Merdeka Belajar bisa pakai Quizizz ini dengan mode berikan pekerjaan rumah. Kita coba yang mulai kuis langsung ya sahabat Merdeka Belajar. Saya pilih klasik saja, karena ini kalau klasik juga tidak menguras waktu kita, karena itu sistem nanti yang akan mengatur durasi waktunya. Kita coba pilih klasik seperti ini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, di sini ada tiga lagi. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kalau model klasik itu perorangan ya, jadi mereka menjawab dengan kecepatan sendiri. Nah, tapi kalau misalnya model tim itu model kayak semacam cerdas cermat di dalam kelas. Keren loh sahabat Merdeka Belajar. Jadi di dalam kelas itu misalnya ada sekitar 20 siswa, nanti kita tinggal atur di dalam kelas itu mau jumlahnya berapa tim. Dia maksimal 8 tim. Seperti itu. Jadi anak-anak juga jauh lebih antusias sahabat Merdeka Belajar menjawabnya, karena mereka dengan sistem yang berkelompok. Nah, kelompoknya pun kita bisa atur apakah kita yang mengaturnya atau sistem yang mengaturnya. Itu kalau yang sistem tim ya sahabat Merdeka Belajar. Jadi kalau sahabat Merdeka Belajar mau memakai sistem tim, silakan pilih tim. Kemudian ini kalau sahabat Merdeka Belajar sudah integrasikan antara Quizizz dengan Google Classroom ya, kita belum belajar itu. Kemudian jumlah timnya berapa, name factory-nya boleh di-okekan saja ya. Apakah pertanyaannya mau diacak, kemudian jawabannya juga ingin diacak, silakan dihidupkan seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjutkan.
Nah, setelah ini, sahabat Merdeka Belajar, kita tinggal berikan kode ini ke siswa-siswi kita, atau ini juga boleh. Kemudian mereka akan masuk ke aplikasinya dan memasukkan kode ini, dan mereka akan memainkannya secara tim. Seperti itu ya. Oke, coba kita back lagi, sahabat Merdeka Belajar. Nah, kalau model klasik ini tadi tim. Kalau model klasik sahabat Merdeka Belajar hampir sama sih. Nah, cuma ini yang berbedanya di sini. Di sini sahabat Merdeka Belajar ada pengaturan berapa kali siswa dapat mengikuti kuis ini. Kalau sahabat Merdeka Belajar tentukan misalnya sampai 5 kali, batas maksimalnya 5 kali, maka siswa itu harus login sahabat Merdeka Belajar. Nah, tapi kalau saran saya sebaiknya tidak dibatasi. Jadi biarkan mereka bereksplorasi terus mencari jawaban yang benar sampai mereka benar-benar mendapatkan nilai atau hasil yang sahabat Merdeka Belajar sudah tentukan ambang batas dari nilai yang sahabat Merdeka Belajar inginkan. Yang pasti di sini sahabat Merdeka Belajar matikan jawaban yang benarnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah itu sahabat Merdeka Belajar, kita tinggal lanjutkan. Dan seperti yang tadi itu, kita tinggal berikan kodenya ke siswa-siswi kita. Kita boleh bagikan juga di Classroom atau kita bagikan link seperti ini. Kita tinggal menunggu siswa yang masuk, kemudian setelah itu kita tinggal klik mulai. Begitu ya sahabat Merdeka Belajar. Itu adalah cara yang modelnya secara langsung. Nah, bagaimana kalau misalnya modelnya pekerjaan rumah? Jadi, sahabat Merdeka Belajar, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mode pekerjaan rumah ini atau belajar asinkronus ini, materi mungkin kita berikan di kelas. Kalau nanti sahabat Merdeka Belajar sekolahnya sudah masuk standar untuk melakukan PTM, kemudian untuk evaluasinya sahabat Merdeka Belajar bisa melakukannya di rumah masing-masing. Nah, caranya adalah kita tinggal klik ini, berikan pekerjaan rumah. Nah, sahabat Merdeka Belajar, di sini ada batas pengerjaan PR-nya. Sahabat Merdeka Belajar nanti tinggal atur misalnya berapa minggu, seminggu gitu. Hari ini tanggal 5, berarti misalnya bisa tanggal 12 akhirnya. Atau misalnya sahabat Merdeka Belajar mau bikin tanggal 26 juga boleh. Nah, jamnya juga sahabat Merdeka Belajar boleh atur. Ini misalnya berakhirnya tanggal 26 Juli, jam 11 pagi. AM berarti kan pagi. Nah, berarti lewat dari jam 11 itu mereka udah nggak bisa akses lagi ini soal. Oke, sahabat Merdeka Belajar. Selanjutnya, kita lihat pengaturannya di bagian bawah. Nah, juga seperti ini. Upaya peserta, kalau saya biasanya saya tidak batasi sahabat Merdeka Belajar, tapi biasanya kalau saya sepakatan dengan mereka, kalau kalian mendapatkan nilai, misalnya KBM sahabat Merdeka Belajar itu ada 80 ya, di sekali main, maka itu adalah nilai yang akan saya masukkan. Ya, tapi kalau misalnya mainnya itu berkali-kali lebih dari sudah 1, ya, sampai ada yang sampai puluhan, maka kalaupun nanti mendapatkan nilai KBM, karena ini masih soal yang sama ya, maka saya akan berikan nilai sesuai dengan standar ketuntasan minimal yang kita sudah sepakati. Nah, seperti itu ya, pokoknya aturannya balik-baliknya ke sahabat Merdeka Belajar. Kemudian sama ini pertanyaan diacak, pilihan jawaban juga diacak, kemudian kita pilih tugaskan. Sahabat Merdeka Belajar, sampai di sini ini siswa kita sudah bisa mengerjakannya. Kita tinggal berikan linknya. Nah, kalau sahabat Merdeka Belajar menggunakan WA Group, boleh langsung belikan. Kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar menggunakan quizisnya di Classroom, Google Classroom, itu juga boleh. Ya, begitu sahabat Merdeka Belajar. Sahabat Merdeka Belajar, demikian video tutorial singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.